Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi dengan saya Ibu Yani Marlina dengan mata pelajaran dasar proses pengolahan. Hari ini kita akan mengadakan tour the lab di jurusan APHP. Ayo kita masuk ke lab pasca panen ya. Ini adalah ruangan lab pasca panen yang akan digunakan untuk pengolahan herbal dan aneka tepung-tepungan. Sekarang akan kita perhatikan alat-alat yang ada di lab ini ya. Ini adalah mesin pengemas untuk bandrek ya, biasanya dia untuk pengemasan untuk aluminium foil ya. Jadi bandrek yang sudah diolah itu dikemas dengan mesin ini ya. Kemudian yang kedua ini adalah alat slicer ya. Alat ini biasanya digunakan untuk membuat aneka macam keripik umbi ya. Ini ada pesonya ya, ini ada pesonya di sini. Cara menggunakannya nanti kita lihat, kita jelaskan lagi macam-macam alat pengecilan ukuran. Jadi ini slice bentuknya tipis. Ini alat pengecilan ukuran. Kemudian ini adalah alat pengecilan ukuran juga, tetapi dia dalam bentuk tepung ya. Jadi ini adalah disc mill ya, ada disc mill, ada hammer mill ya. Bedanya pada ini matanya saja ya. Jadi ini bahan-bahan yang sudah kering masuk ke sini ya. Dia nanti keluar dalam bentuk tepung ya. Bedanya kalau ini dalam bentuk slice, kalau ini dalam bentuk tepung. Itu pengecilan ukurannya. Kemudian alat pengecilan ukuran apa lagi? Kita punya ini. Ya, ini juga alat pengecilan ukuran untuk chips ya. Chips bisa bikin aneka macam keripik tetapi dalam partai besar ya. Misalkan 1 ton, 2 ton bisa pakai ini ya. Kalau 1 kilo, 2 kilo tadi itu bisa pakai yang kecil ya. Jadi ini adalah mata pisaunya. Kemudian bahan keripik yang dihasilkan atau slice yang dihasilkan itu keluar dari sini ya. Ini chip ya. Kemudian alat pengecilan ukuran yang berikutnya itu adalah, nah mungkin Anda sering lihat ini biasanya kalau di pasar-pasar ini ada tukang parutan ya. Ini ada yang mesin glitter ya. Ini digunakan untuk memarut produk-produk yang sedikit basah tetapi dia padat dengan serat yang kasar ya. Contohnya biasanya nih yang sering dipakai itu adalah kelapa. Nah, yang dihasilkan itu adalah dalam bentuk granula ya. Nanti kita jelaskan apa saja sih produknya, yang penting Anda tahu dulu alat-alatnya. Jadi ini glitter, hasilnya granula. Kalau tadi itu tepung, hasilnya tepung ya. Ada yang bentuk slicer, itu hasilnya slicer ya. Jadi ini nanti dicopkan ini ke kontaknya, kemudian bahannya ini dimasukkan di sini. Nah ini akan keluar sudah dalam bentuk parutan ya, kelapa, singkong, atau umbi-umbian lah. Ini biasanya dipakai untuk apa saja, banyak. Ada kayak yang tidak kenal, ada opak, kemudian ada yang sering nih combro, misro. Nah ini kita pakai yang ini kalau dia kapasitasnya besar. Kalau cuma sedikit setengah kilo biasanya kita pakai glitter manual, parutan manual seperti biasa ya. Ini alat yang pengecilan ukuran. Kemudian nah ini adalah alat penepung ya. Kita sebut biasanya alat penepung atau filtrasi. Filtrasi itu nyaring ya. Jadi tepung yang dihasilkan tadi oleh disc mill ya, yang sudah dalam bentuk kasar, nah ini masukkan ke sini. Ini nanti akan bergoyang-goyang ya. Ini akan dimasukkan ke sini, bergoyang, dia keluar dalam bentuk tepung ya. Tepung ini atau disebut filtrasi, dia sesuai dengan mesh yang dihasilkan. Jadi ini ada meshnya. Dia ini pakai ini 100 mesh. Jadi mesh itu adalah satuan lubang yang terdapat pada
saringan. Jadi 1 cm dan nah hitung semakin kecil semakin banyak mesnya, berarti lubangnya itu semakin rapat. Nah biasanya untuk tepung-tepungan itu digunakan mes yang 80 sampai dengan 100 ya. Ini kita 20. Jadi kalau kita akan produk tepung-tepungan setelah dikeringkan kemudian ditepung, masukkan kemudian peralatan yang berikutnya kita akan ke sebelah sana ya. Nah ini sama dengan yang sana, alat untuk penepung. Nah ini ya, ini adalah homogenizer ya. Homogenizer itu adalah alat pengecilan ukuran untuk cairan. Beda ya, kalau yang tadi alat pengecilan ukuran padatan, contohnya ubi-ubian, tepung-tepungan itu kan padat. Tapi kalau ini cairan, loh kok cairan bisa dikecilkan, maksudnya apa? Kan bingung, cairan kok dikecilkan? Kalau kita di laboratorium, kalau kita lihat susu ya di mikroskop itu lemaknya gede-gede, ada yang gede, ada yang kecil, itu globula. Nah globula itu tidak seragam, tidak sama, sehingga kalau kita langsung kita olah nanti es krimnya atau produk-produk yang itu pori-porinya tidak tertata, tidak bagus hasilnya, tidak teremulsi dengan sempurna ya kalau kita bicara nanti tentang emulsifikasi ya. Jadi susu yang akan diolah misalkan buat es krim, nanti kalau es krim, yogurt, keju ya, sebelum diolah, sebelum dipasteurisasikan ini masuk ke sini dikocok ya, dikocok artinya mengocok itu apa? Memotong globulanya, lemaknya itu dipotong kecil sampai yang tidak didapat. Nah ini adalah mesin homogenizer, dia pakai apa namanya, ada pengaduk. Jadi ini pengaduknya di sini. Berapa lama? Paling dia 5 menit. Kalau lama-lama nanti panas, akibatnya proteinnya menjadi ya. Ini adalah alat pengecilan ukuran cairan, beda dengan pada oke. Ini sama, ini adalah alat penipis sebenarnya. Ini biasanya kita pakai untuk mie dan sebagainya. Ini rusak, jadi ini untuk pembuatan mie. Biasanya di bawah sini ada mesin mie-nya ini yang panjang-panjang, nanti dia keluar sudah dalam bentuk mie. Ini lembaran-lembarannya, kemudian di sini nanti keluar untuk dibasah ya. Dan ini alat yang begitu penting juga, nggak ketinggalan. Ini adalah alat untuk sterilisasi. Sterilisasi adalah sterilisasi botol. Nanti kalau kita mau mengemas cairan, sari buah atau apa, ini harus disterilkan. Ya, kenapa? Supaya tidak terjadi kontaminasi ulang, sehingga produk-produk yang dihasilkan itu akan menjadi lebih aman. Ya. Jadi ini diantaranya adalah alat-alat yang ada di laboratorium pasca panen. Ya, ayo kita ke lab berikutnya. Oke, berikutnya adalah laboratorium pengawasan mutu. Dan biasanya lab ini akan digunakan oleh jurusan pengawasan mutu hasil pertanian. Ya, aktivitasnya itu ada di sini, ya. Mungkin ini nanti lab akan direnovasi sedikit karena ruang asam yang ada di sana itu belum maksimal, ya. Jadi ini akan digunakan sebagai laboratorium pengawasan mutu. Ya, jadi ini anak-anak mutu akan belajar praktikum tentang mutu pangan itu selalu di sini. Ya, itu lab yang kedua. Kita akan menuju ke lab yang ketiga, yaitu lab laboratorium hewani, ya, pengolahan hewani. Oke, kita masuk ke laboratorium hewani, lab yang ketiga. Lab yang kedua, ya. Lab ketiga ya, oke, lab yang ketiga. Nah, ini adalah ruangan untuk
pengolahan produk-produk hewani ya. Produk hewani itu kan banyak. Kemarin minggu kemarin kita ada bakso ya, ada nugget, ada sosis, ada ice cream, ada yogurt dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah, ini alat-alat yang di sini itu khusus untuk laboratorium hewani, tidak bisa dipinjam sana dipinjam sini. Kenapa? Karena kalau hewani itu memunculkan aroma yang begitu amis ya, sehingga nanti kalau digunakan di lab-lab yang lain itu akan terjadi kontaminasi silang ya. Di antara alat-alat pengecilan ukuran di lab ini ya, ini kita lihat yang di sini yaitu ada, nah ini yang tadi saya jelaskan, ini adalah slicer. Kok ada di sini Bu? Tadi di sana juga ada, kenapa di sini ada juga? Nah, slicer ini kalau di lab hewani digunakan untuk memotong daging. Ya, misalkan bikin slice yang kecil-kecil itu yang biasanya untuk apa namanya isi itu untuk tipis-tipis tuh yang di slice. Nah itu di sini dia potong dagingnya kan beku itu ya, jadi di sini. Jadi ini khusus untuk daging, nggak boleh dicampur dengan yang lain ya. Jadi ini ada dua, kita punya alat dua, ini khusus daging, ini slicer ya. Jadi ini ada pusat, tinggal geser seperti ini. Nah ini nanti ada stop kontaknya, dan ini adalah nomornya. Nah ini nomor apa? Ini nomor untuk ketebalannya ya. Jadi kan ini digeser ini tuh. Semakin dia nomor 7, 8 semakin dia tebal hasilnya ya. Kalau ini semakin begini berarti dia semakin tipis ya. Nah, jadi ini untuk putar-putar pelan, ini ada off dan on. Jadi ini juga alat pengecilan ukuran tapi untuk daging. Sama daging atau jenis umbi-umbian boleh ya. Nah, kemudian pengecilan ukuran apa lagi? Oh, banyak banget. Nah, ini adalah chopper ya. Ini chopper. Kalau di pasar kamu pasti sering lihat tukang daging giling. Nah ini, penggilingan daging. Nah ini sama seperti ini ya. Nah ini biasanya digunakan untuk menghancurkan daging. Jadi daging yang akan dibuat bakso, sosis itu setelah di slice, dipotongin kecil-kecil, dimasukkan ke sini ya. Ini semua pakai listrik ya, dimasukkan ke sini, dia sudah dalam bentuk hancuran atau cincang ya. Jadi lumatan daging ini keluar di sini. Nah, lumatan daging ini diapakan? Bisa diolah apa saja, banyak. Nah, kalau mau dibuat bakso ya masuk ke sini. Nah, ini kalau tadi ini chopper ya. Kalau ini food processor. Ini belum teremosi di sini. Ini hanya mengecilkan ukuran. Tapi kalau ini ya, jadi alat ini ya kita bisa ya, ini alat untuk food processor. Artinya apa? Ini untuk menghancurkan daging yang dari sini, lalu ditambah bumbu-bumbu, ada lada, ada garam, ada pala, ada tepung maizena, kemudian ada air es. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, setelah dicampur, diaduk dan dikecilkan ukurannya, terjadilah emulsifikasi adonan bakso, adonan nugget bisa masuk ke sini. Nah, jadi ini alat pengecilan ukuran dan alat emulsifikasi di sini semua. Nih, alat emulsifikasi. Nah, ini namanya food processor. Ya, ini semua pakai ini ditutup, jadi dia tidak akan kemana-mana. Kemudian Bu, ini alat emulsifikasi. Ya, ini alat emulsifikasi. Nah, Bu, ini apa? Nah, ini mixer. Mungkin Anda sudah kenal di rumah tangga. Ini hand mixer. Kenapa? Kan dipegang pakai tangan. Hand itu kan tangan. Nah, ini juga untuk proses emulsifikasi juga. Kalau kita bikin cake ya, brownies, seringnya pakai ini. Jadi ini alat hand mixer ini adalah alat untuk mencampur, mengaduk dan mengemulsikan. Jadi nanti dari adonan tadi kan telur ya dimasukkan ke, ada telur, ada gula yang bentuknya kan beda-beda. Nah,
ini lalu dikasih emulsifier, kocok. Nah, sudah deh kecampur. Jadi biasanya adonan cake, ya adonan bolu sering kalian kenal, atau cookies itu bisa pakai ini. Ya, jadi ini adalah alat-alat emulsifikasi. Nah, dan ini apa lagi Bu? Nah, ini blender. Anda pasti udah kenal dong. Ini kan biasanya untuk ukuran rumah tangga ya, blender. Nah, yang dulu ini hanya 2 bentuk. Tapi kalau yang sekarang karena semakin banyak berkembang, ini ada 3 macam. Kalau kita punyanya karena sudah ada ini jadi cukup hanya 2. Nah, ini apa sih perbedaannya? Kenapa kok yang satu kecil satu besar? Nah, ini kalian bukan hanya sekedar punya, tapi harus tahu fungsinya, ya. Ini itu untuk pengecilan ukuran kering. Keringnya apa? Misalkan Anda mau mengecilkan lada bubuk di sini, lada, ketumbar, cabai kering di sini. Jadi ini nggak boleh pakai air. Makanya dikatakan blender kering kita sebutnya, atau alat pengecilan ukuran kering. Jadi nggak boleh pakai air, ini bisa rusak itu nanti pakai air. Ya, ini yang kering, ya macam-macam rempah-rempah apapun bisa dikeringkan dengan sini. Nah, ini pasti kamu sering dong kalau jajan jus. Nah ini, kenapa? Karena ini adalah alat pengecilan ukuran dengan menggunakan air. Jadi kita boleh menambahkan air ketika kita akan mengecilkan ukuran di sini. Contohnya apa? Misalkan bikin jus. Bikin jus kan masukkan ke sini kan? Nah, kasih air sedikit baru deh jus. Ya, atau sari buah atau ya sayur-sayuran nggak boleh kita pakai ke sini. Pakai air sedikit. Nah, ini ya. Jadi ini blender ini yang ukuran dikatakan sering jadi ukuran rumah tangga. Ini adalah alat pengecilan ukuran yang nyampur, kadang-kadang ngaduk jadikan satu. Ya, contohnya Anda bikin jus aja, buah, gula, susu, macam-macam sini ya, campur-campur, aduk, blender pengecilan ukuran jadi satu, jadi dua. Ya, oke. Nah, sekarang ada alat jenis food processor, tetapi dia kapasitasnya besar. Kalau food processor ini hanya setengah kilo atau seperempat daging, maksimal setengah kilo, tidak boleh lebih. Kenapa? Tidak akan terjadi emulsifikasi dengan benar. Ya, nah ini alat yang berikutnya, ini alat pengecilan ukuran. Ya, alat pengecilan ukuran ini kita lihat saja. Ya, ini namanya silent cutter. Silent cutter. Kenapa? Dia punya kapasitas yang besar. Ya. Dia bisa sampai 1 kilo, 1,5 kilo atau 2 kilo bisa. Daging 2 kilo, daging cincang yang tadi sudah dicoper untuk buat adonan bakso, sosis, nugget, atau apa saja yang akan diolah, ini dimasukkan ke sini. Ada daging, berarti ada daging cincang, bumbu-bumbu, masukin semua dengan air es. Nah, lalu lihat ini mata pesonya. Mata pesonya begitu tajam sekali, ya. Jadi ini tinggal nah, langsung nanti dia akan berputar. Hati-hati, ya. Jadi silent cutter itu adalah alat pengecilan ukuran, pencampuran, pengadukan, dan emulsifikasi. Kenapa? Karena nanti ketika proses ini mengaduk terus akan terjadi proses emulsifikasi. Artinya apa sih Bu? Emulsifikasi itu adalah mencampur bahan yang tidak tercampur. Maksudnya, jadi bahan-bahan ini yang tadinya kan ada air, ada lemak, ada protein, nggak nyampur. Tapi ketika masukkan telur, susu yang mengandung protein, dia akan teremulsi. Ya nanti ketika bab berikutnya apa sih protein itu, apa sih peranannya, nanti kita akan bicara tentang emulsifikasi. Jadi intinya ini alat terjadinya proses emulsifikasi di sini. Dia akan mencampur semua komponen yang padat, yang cair, yang lemak, protein semuanya di sini. Kenapa bisa teremulsi? Karena kita menambahkan protein. Ya, protein itu kakinya ada 2, ada yang positif, ada yang negatif. Ya, kita banyak. Ya, jadi ini alat pengecilan ukuran silent cutter untuk membuat aneka macam hasil olahan daging.
ya, yang bentuk lumat ya. Kalau apa bedanya bakso, sosis, nugget, apa bedanya? Kalau ini adonan bakso ya, dimasukkan dicetak pencetak bakso. Kita punya alat pencetak bakso. Jadi dari silent cutter masukkan ke sini, dicetak deh. Dalam hitungan menit kita udah dapat bakso. Bulat-bulat namanya bakso. Masuk bulat. Bu dicetak jadi cinta, bakso cinta. Dibentuk kotak, bakso kotak. Ya tergantung. Intinya adonannya sama bakso. Ya. Ini dicetak jadi bakso. Kalau adonan yang tadi itu dicetak, diloyang, lalu dikukus, dipotong-potong, dikasih tepung terigu, dikasih tepung manis, dibuat namanya nugget. Beda lagi ya, beda nama, beda proses. Ya, kalau digoreng jadi nugget, kalau ini dimasukin jadi bakso. Nah, kalau adonan yang dari silent cutter itu masuk ke sini, ya, ini dicetakkan sosis. Pencetak sosis ini ya, ini buat ini bisa dibuka, ini tergantung cetakannya. Ini nanti bisa dibuka, diganti mau sosis, kan kamu suka lihat ya, sosis yang sosis kecil, ada yang sosis jumbo segini ya. Kenapa? Karena cetakannya beda-beda ya. Jadi ini nanti ya, ini nanti diturunkan, dimasukkan. Jadi ini dari silent cutter tadi, adonan bakso tadi ya, adonan daging yang sudah lumat, sudah teremulsi, itu masuk ke sini namanya sosis, masuk ke sana namanya bakso ya. Nanti kalau cuma dicetak jadi nugget. Pada prinsipnya sama saja ya. Jadi ini hanya mencetak, tidak terjadi emulsifikasi ya. Jadi emulsifikasi hanya terjadi di alat silent cutter. Ini hanya mencetak, sama dengan bakso, nyetak saja ya. Lalu berikutnya alat emulsifikasi, dia dalam bentuk ice cream ya. Kemarin kita bicara lihat es krim itu apa sih Bu? Oh, es krim itu terbuat dari susu ya. Terbuat dari susu, gimana caranya? Nah ini adalah ice cream machine. Ini alat pembuat es krim ya. Jadi susu yang sudah dihomogenisasikan tadi ya, udah diaduk-aduk, disaring, lalu dipanaskan ya. Sambil dipanaskan namanya pasteurisasi ya. Sambil dipanaskan itu ditambah dengan gula, ditambah dengan maizena sedikit, ditambah telur ya. Setelah itu di aging itu, kalau aging itu namanya tua. Jadi kalau kita istilahnya di aging itu dibekukan selama 1 sampai 12 jam, 12 jam sampai 24 jam. Itu kita diamkan di kulkas saja. Bukan di freezer ya, di kulkas, didinginkan. Namanya istilah dalam pengolahan pangan itu aging. Setelah 12 jam sampai 24 jam, adonan yang tadi susu dan campurannya itu akan diemulsifikasikan di sini ya. Jadi pengecilan ukuran tadi dihomogenisasi dalam bikin es krim, nyampur aduk ketika dipanaskan. Nah sekarang proses emulsifikasi di sini. Adonan yang tadi sudah dimasak, sudah di-aging, masukkan ke sini, lalu ditutup satu rasa, misalkan ini coklat ya. Berapa lama mutar? Biasanya kalau mesin ini itu lebih kurang 1 jam, 45 menit sampai 1 jam itu sudah teremulsi. Artinya sudah mencampur antara lemak, air, padatang, sampai rasa, aroma semuanya kecampur. Ya, kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana protein, mana lemak, mana ini udah nggak bisa terpisah-pisah. Ya, dia sudah kecampur, namanya emulsifikasi. Jadi mesin es krim mesin ini adalah alat emulsifikasi ya. Jadi alat-alat emulsifikasi itu bisa kita ingat ya. Nah ini ada 2. Ini
es krim mesin tapi dalam bentuk hard. Hard itu agak kasar. Jadi nanti es krim yang dihasilkan itu pori-porinya agak sedikit gede, sedikitnya tidak lembut di mulut. Nah ini mesinnya. Bu, apa bedanya dengan mesin yang di sana? Ini mesin yang di sini, ini namanya soft ice cream. Soft itu lembut. Jadi kalau kamu jajan es krim, jangan segera jajan makan. Kalau es tong-tong, kalau nah itu hard. Ya hard itu kasar. Pori-porinya kan kelihatan tuh. Ya itu kasar. Sama seperti yang di sana, itu akan menghasilkan es krim yang pori-porinya itu agak masih kelihatan dan bongkahan-bongkahnya itu masih kelihatan. Jadi gula apa namanya gula kalau kita masuk mulut itu dia agak sedikit kasar ya. Nah, kalau ini sama setelah dicampur tadi adonan sudah di aging masuk ke sini. Nah ini juga sama, ini dilumatkan ya, masukkan ke sini. Tunggu lebih kurang sama juga 1 jam sampai nanti mesinnya ini akan mati bahwa ini sudah selesai. Nah kalau Anda suka melihat es krim yang suka di wash atau di jalan, nah ini tinggal ditekan saja nanti dia keluar di pakai forum. Nah ini namanya soft ya. Jadi ini adalah alat pengecilan uang untuk es krim ya, pengolahan susu. Bedanya kalau sana hard, ini soft ya. Nah ini untuk alat-alat yang ada di laboratorium Jawani ya. Kita akan lanjut lagi di laboratorium nabati. Oke, gitu. Di laboratorium nabati, yaitu proses pengolahan produk-produk nabati. Nabati itu apa? Yaitu produk tumbuh-tumbuhan. Ya, apa saja yang kemarin kita pelajari? Itu ada donat, ada keripik, ada roti, kemudian ada dodol, sari buah, dan banyak lagi. Ya, nah di sini ada ruangan apa? Ada alat-alat apa saja saya? Ya, kita lihat dari sebelah sini. Ya, ini adalah mesin pasteurisasi. Ya, kalau sari buah itu kan harus dipasteurisasikan, dipanaskan ya pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit dengan tujuan membunuh bakteri patogen. Ini mesin pasteurisasi. Kenapa bertingkat? Ya, kenapa bertingkat? Karena panasnya itu berbeda. Ini masuk, ya, ini dimasuk, masuk dulu nih sari buahnya, misalkan 50 liter ya, masuk ke sini. Sedikit, masukkan, baru ini pasteurisasi. Di bak kedua ini proses pasteurisasi. Kenapa? Kalau yang ini kan ada kompor, yang ini masih manual, ini pakai kompor, kompornya dinyalakan, tapi tidak boleh terlalu panas karena suhunya hanya 70 derajat Celcius. Dan ini ada kompornya, ada elemen, ya. Di dalam ini ada elemen penghantar panas, ya. Jadi panas yang ini akan pelan-pelan dia terus ke sini, ya. Ya, sampai ini ada tekanannya, ada suhunya di sini kelihatan ya. Kalau dia sudah 15 menit ya, baru akan dialirkan ke sini. Ya, ini akan dibuka, dialirkan ke sini. Ya. Nah, ini juga adalah alat supaya untuk mempertahankan suhunya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita pengemas sari buah ataupun susu pasteurisasi, dia adalah harus hot filling. Artinya apa? Dia harus dikemas pada suhu yang panas. Kenapa? Supaya sterilisasinya bagus. Supaya nanti ketika sari buah ataupun susu itu sampai ke konsumen, dia masih dalam keadaan baik. Ya, jadi nggak hangat-hangat enggak. Ini justru panas, maka masukkan ke botol. Ya, botol yang steril tentunya ya, masukkan ke sini. Nah, setelah itu lalu ada proses selanjutnya. Jadi ini untuk pasteurisasi sari buah ya, ataupun untuk makanan. Dan yang ini adalah alat atau mesin pemotong roti, namanya bread slicer ya. Maksudnya apa? Roti tawar. Kamu suka lihat kan roti tawar yang dijual itu dalam bentuk lembaran-lembaran. Nah
Ini caranya di sini. Ini ada pesoknya. Ini kan pesoknya. Nah, nanti dia dalam bentuk lembaran-lembaran. Namanya bread. Jadi ini alat untuk memotong roti. Rotinya roti tawar itu yang akan. Ya. Lalu berikutnya, nah ini sering kamu lihat ya. Ini apa? Ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Namanya dark mixer. Ini planetary kapasitas besar, ini kapasitas cuma 1 kilo. Ya. Ini yang disebut dark mixer itu ini, yaitu alat untuk membuat adonan aneka macam perotian. Perotian itu ya aneka macam roti, termasuk roti tawar, ya, termasuk donat, termasuk adonan mie, termasuk adonan pangsit, adonan cekik di sini. Ya, ini di sini. Apa bedanya ya? Ini kapasitas besar, ini kapasitas kecil. Yang membedakannya ini adalah ininya, pengaduknya. Ya, nanti kalau kita bicara ini ya, ini kalau pengaduknya dalam bentuk spiral, ini untuk adonan roti. Adonan roti itu bentuknya kayak spiral gitu, ya. Ini turunkan. Nah, yang membedakannya ini biasanya ada 3 bentuk ya. Ada yang bentuk kipas, ada yang bentuk bowl ya. Kalau yang bentuk bulat itu biasanya untuk adonan cake, bikin brownies pakainya ini. Kalau ini yang spiral, ini untuk adonan roti. Kenapa spiral? Karena dia bentuk spiral. Ini mirip tangan. Kalau Bu, saya kan nggak punya beginian di rumah, pakai tangan. Ini kan kayak tangan. Jadi ini ngambil dibanting. Jadi kalau kamu di rumah nggak punya gini kan, bisa kamu bikin roti, bisa bikin dengan cara apa? Dibanting di meja, ya. Jadi yang membedakan hanya pengaduknya saja. Jadi ini adalah mixer, dark mixer, yaitu alat nyampur, ngaduk emosi, tetapi untuk adonan roti. Ya, beda emosinya, beda dengan es krim tadi. Ya, ini teremosi juga. Kenapa? Karena kita masukkan padatan, masukkan air es, atau susu, masukkan telur. Ya, komponennya udah beda-beda. Kita campur. Ini adalah alat pendingin untuk adonan roti yang sudah jadi. Untuk kesini. Ini alat rak loyang. Dan ini adalah divider. Ya, divider itu untuk apa? Alat yang digunakan untuk memotong adonan. Kalau misalkan Anda sering beli roti segini, ya, ada yang roti unyil, ada roti yang gede banget. Kan nggak mungkin kalau Anda bikin 5 kilo dibanding satu-satu. Nah, ini dipotong, ya, dipotong ini dimasukkan ke sini, ya, ini ya, tinggal dipencet, nanti dia akan terpotong. Karena apa? Di sini itu ada, di bawah sini ini adalah pisau-pisaunya, ya, pisau-pisau yang akan memotong adonan roti yang dari sana, dipotongnya di sini. Ya. Alat divider, alat pemotong roti. Nah, setelah dipotong rotinya, diisi, dibentuk, lalu difermentasikan, namanya prover. Ini lemari untuk fermentasi, ya. Nanti kalau kita bicara fermentasi, kita akan belajar berapa sih suhu yang digunakan, berapa kelembabannya. Jadi lemari ini untuk proses fermentasi roti atau donat atau apa saja, ya. Ini ada pengatur suhu, ada kelembaban. Kenapa Bu ada kelembaban, ada suhunya? Karena kalau fermentasi dia menggunakan mikroorganisme dalam bentuk hamil, dia butuh hidup. Si makhluk itu kan butuh hidup, butuh suhu, butuh kelembaban. Nah, kelembabannya itu sampai dengan 80 derajat Celcius. 80%. Artinya kalau
ya. Dia 80% jadi lembab banget. Makanya di sini ada air. Nah, ini ada air. Nanti kalau dipanaskan jadi menguap. Jadi lembab sekali tapi panas. Suhunya hanya 40. Kenapa? Nggak boleh lebih, nanti kering. Ya, nggak boleh kepanasan. Hanya 35 sampai 40. 40 itu sudah tinggi. Hanya 35 kita pakai biasanya. Antara 35 40 ya. Nah, setelah adonan ini masuk ke ruang brewport atau fermentasi, kemudian ya biasanya dioles dengan telur, lalu masukkan ke oven. Ini adalah oven untuk menggunakan media panas. Ya, tadi ada yang crispy, ada segala macam. Nah, ini untuk media panasnya kita gunakan oven. Ini ada suhu, ada pengaturnya ini untuk api atas, ini untuk api bawah, ini untuk timernya. Ya, kita nanti akan belajar bagaimana mengoperasikan ini. Sekarang kamu tahu nih, oh ini oven ya, untuk kita kopi, ya, sama ini juga oven. Anda pasti sering dong kalau ini kalau Anda sering jalan-jalan ke mall, Anda kenal crepes. Nah ini adalah alat crepes ya, yang biasanya kita buat dalam bentuk lembaran kering, digulung, isinya ice cream ya, tambahkan keripik. Nah ini alat crepes ya, jadi alat dengan media minyak tetapi surface frying, jadi minyaknya sedikit, ini namanya. Kemudian alat yang berikutnya, ini ya, kemarin kita mengamati susu kedelai, ya, suke gitu ya, susu kedelai kita dihancurkan, diekstraksi, pengejilan ya, pencampuran, lalu ada proses ekstraksi ya. Ini adalah soybean milk, yaitu alat yang digunakan untuk membuat susu kedelai ya. Soybean milk ini gimana Bu? Kalau Anda menggunakan blender kan harus difiltrasi, harus disaring pakai kain saring. Tapi kalau pakai mesin ini nggak usah. Ini sudah ada, ini keluar susunya, ampasnya ditampung di belakang sini ya. Jadi sudah terpisah antara hasil ekstraksi dengan ampas. Ini sudah jadi susu, lalu tinggal dipasteurisasikan. Jadi ya. Jadi ini adalah soybean milk yang begitu praktis. Ya. Ya. Dan yang terakhir itu adalah alat yang digunakan untuk membuat aneka macam buah-buahan ya. Tapi maaf sekali, ini alatnya sudah agak rusak. Kenapa rusak? Karena vakumannya ya, ini vakumannya ini botol ya, hanya 1 jarum tapi pengaruhnya begitu besar ya.